Pernahkah Anda membayangkan menukar sebuah rumah mewah bertingkat hanya demi sebutir umbi bunga? Kedengarannya sangat konyol dan tidak masuk akal, bukan? Tapi, percaya atau tidak, hal gila ini benar-benar pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini, kita akan mengupas tuntas sejarah kelam dan menakjubkan dari bunga tulip. Saya berjanji, setelah menonton video ini, Anda tidak akan pernah memandang buket bunga cantik di meja Anda dengan cara yang sama lagi. Mitos yang selama ini Anda dengar akan hancur berantakan malam ini. Kita akan mengungkap kebenaran tak terduga tentang bagaimana sebuah tanaman kecil bisa memicu keserakahan manusia, menciptakan kepanikan massal, dan bahkan menyelamatkan ribuan nyawa di saat perang yang mengerikan. Coba tulis di kolom komentar sekarang juga. Jika Anda hidup di masa lalu dan memiliki banyak uang, apakah Anda bersedia mempertaruhkan seluruh harta kekayaan Anda demi sekuntum bunga yang hanya mekar beberapa minggu? Mari kita mulai perjalanannya. Sebelum kita masuk ke bagian kekacauan ekonomi yang legendaris itu, kita perlu memahami latar belakang ceritanya terlebih dahulu. Cerita epik ini melibatkan raja-raja besar yang berkuasa, pedagang rempah yang rakus, dan sebuah virus misterius yang mengubah segalanya. Bunga tulip bukanlah sekedar tanaman biasa yang tiba-tiba menjadi populer dalam semalam. Ia memiliki perjalanan panjang dan berdarah dari ujung timur ke barat, melintasi berbagai perbatasan kerajaan besar. Mari kita putar waktu kembali ke masa berabad-abad yang lalu. Kita akan melihat bagaimana sebuah bunga liar yang tangguh bisa menarik perhatian orang-orang paling berkuasa di bumi, sebelum akhirnya memicu salah satu fenomena ekonomi paling aneh dan paling terkenal di seluruh dunia. Mari kita mulai dengan sebuah kejutan besar untuk Anda semua. Apakah Anda selalu berpikir bahwa bunga tulip berasal dari negara Belanda? Jika iya, maka Anda tidak sendirian. Hampir semua orang di dunia mempercayai mitos populer ini. Namun inilah saatnya kita membongkar kebohongan tersebut. Sebenarnya, asal-usul bunga yang sangat indah ini sangat jauh dari pemandangan kincir angin dan saluran air di Eropa. Bunga tulip pada awalnya tumbuh liar di kawasan pegunungan yang sangat keras dan tidak ramah. Bayangkan sebuah padang rumput yang luas, berbatu, dan berangin kencang di dataran Asia Tengah. Tepatnya di sekitar pegunungan Pamir dan Tian Shan yang kini berada di dekat perbatasan Rusia dan Tiongkok. Di sanalah bunga ajaib ini pertama kali menampakkan kelopaknya. Tanaman ini harus berjuang keras bertahan menghadapi musim dingin yang membekukan tulang dan musim panas yang sangat kering dan gersang. Kondisi alam yang ekstrim inilah yang membuat umbi tulip berevolusi menjadi sangat kuat. Umbi tersebut menyimpan semua nutrisi penting di bawah tanah, bersembunyi dari cuaca buruk, dan sabar menunggu saat yang tepat untuk mekar dengan cepat saat musim semi tiba. Suku-suku nomaden yang berkelana menunggang kuda di dataran tinggi Asia Tengah adalah manusia pertama yang terpesona oleh bunga liar ini. Bagi mereka, mekarnya tulip adalah tanda berakhirnya musim dingin yang mematikan. Jadi, citra bunga tulip yang lembut dan manja itu murni sebuah ilusi belaka. Lalu, bagaimana bunga liar dari pegunungan ini bisa menjadi simbol kemewahan dunia? Perjalanannya berlanjut ke wilayah yang sangat megah, yaitu Kekaisaran Ottoman. Pada abad ke-16, wilayah ini sedang berada di puncak kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Sulaiman yang agung. Orang-orang Turki sangat terobsesi dengan keindahan bunga ini. Mereka membawanya dari padang rumput liar dan mulai menanamnya di taman-taman istana yang sangat mewah. Bunga tulip bukan lagi sekedar bunga liar, melainkan simbol kekuasaan, kekayaan, dan keanggunan tertinggi. Anda bisa melihat ilustrasi bunga ini tergambar dengan indah di atas jubah sutra para sultan, diukir pada dinding masjid, dan dilukis di atas keramik mahal. Saking pentingnya, ada hukuman ketat bagi siapa saja yang berani menjual umbi tulip langka keluar ibu kota kekaisaran. Nah, tahukah Anda dari mana nama tulip itu berasal? Ini adalah fakta yang sangat menarik. Nama tulip sebenarnya berasal dari kesalahpahaman bahasa. Kata ini diambil dari bahasa Persia yaitu dulban yang berarti sorban atau penutup kepala tradisional. Konon,
Seorang duta besar Eropa melihat bunga ini diselipkan di sorban seorang pria Turki dan mengira nama bunga itu adalah sorban. Sejak saat itulah, nama tulip mulai digunakan di seluruh benua Eropa. Sungguh sebuah kesalahan kecil yang mengubah sejarah botani dunia selamanya. Kedatangan bunga ini di tanah Eropa dipenuhi dengan intrik dan pencurian yang menegangkan. Jadi, mari kita bahas bagaimana tulip akhirnya menginjakan kaki di Eropa dan memicu kehebohan besar. Semuanya bermula dari seorang ahli botani terkenal bernama Carolus Clusius. Pada akhir abad ke-16, beliau menerima kiriman umbi misterius dari seorang teman yang bekerja di Istana Ottoman. Clusius kemudian membawa umbi-umbi berharga tersebut ke Universitas Leiden di negara Belanda. Di sana, ia menanamnya di sebuah taman rahasia dan mempelajari sifat-sifat ajaib dari tanaman baru ini. Clusius sangat pelit dan tidak mau membagikan atau menjual umbi tersebut kepada siapapun, meskipun banyak pedagang kaya yang menawar dengan harga sangat tinggi. Ia ingin menyimpannya murni untuk penelitian ilmu pengetahuan. Tapi, Anda tahu sendiri bagaimana sifat manusia ketika melihat sesuatu yang eksklusif dan dilarang. Rasa penasaran publik meledak menjadi obsesi. Pada suatu malam yang gelap, taman rahasia milik Clusius dibobol oleh sekelompok pencuri. Mereka merampas umbi-umbi berharga itu dan membawanya kabur. Dari sinilah, umbi hasil curian tersebut mulai diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi di pasar gelap Belanda. Pencurian epik inilah yang secara tidak sengaja menyebarkan tanaman eksotis ini ke seluruh penjuru negeri Belanda, mengubah takdir bunga curian menjadi komoditas paling panas di Eropa pada masanya. Sekarang, kita akan mengungkap sebuah rahasia gelap di balik kecantikan tulip yang paling dicari. Pada masa itu, ada satu jenis bunga yang dianggap sangat langka dan menjadi primadona. Kelopaknya tidak hanya memiliki satu warna solid, melainkan memiliki garis-garis indah seperti sapuan kuas pelukis dengan paduan warna putih dan merah darah. Bunga ini disebut Semper Augustus. Orang-orang Belanda abad ke-17 menganggap pola warna ini sebagai keajaiban genetika yang sangat langka dan anugerah langsung dari Tuhan. Semua kolektor kaya berlomba-lomba memilikinya. Tapi, ini dia kebenaran mengejutkannya. Mari kita hancurkan mitos kesempurnaan alam ini. Garis-garis indah yang memicu harga gila-gilaan tersebut sama sekali bukan hasil keturunan genetik yang unggul. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa tanaman tersebut sedang sakit parah. Pola warna itu disebabkan oleh infeksi virus mosaik yang ditularkan oleh serangga kecil bernama kutu daun. Virus ini menyerang umbi, merusak pigmen warna asli kelopak, dan membuat tanaman itu lama-kelamaan menjadi lemah lalu mati. Sungguh ironis, bukan? Orang-orang paling cerdas dan kaya di Eropa sedang mempertaruhkan seluruh kekayaan keluarga mereka demi membeli sebuah tanaman cacat yang terinfeksi penyakit mematikan. Keindahan yang melegenda itu ternyata hanyalah efek samping dari sebuah virus perusak. Memasuki awal abad ke-17, negara Belanda sedang mengalami masa keemasan yang luar biasa. Perdagangan rempah-rempah dari benua Asia membuat banyak orang biasa mendadak menjadi sangat kaya. Para pedagang, pembuat roti, hingga tukang kayu tiba-tiba memiliki banyak uang berlebih. Masalahnya, mereka bingung bagaimana cara memamerkan kekayaan baru tersebut kepada tetangga mereka. Membangun rumah mewah butuh waktu lama. Perhiasan sudah terlalu biasa. Lalu muncullah bunga tulip sebagai solusi pamrih sosial yang sempurna. Menanam varietas langka di halaman depan rumah menjadi cara paling ampuh untuk berteriak kepada dunia bahwa Anda adalah orang sukses. Karena permintaan meledak pesat, sementara proses tumbuhnya umbi membutuhkan waktu bertahun-tahun, harganya mulai naik secara brutal. Inilah awal mula terjadinya fenomena sejarah yang kita kenal dengan sebutan tulip mania. Anda harus membayangkan suasana pelelangan pada masa itu. Bukan di gedung mewah, melainkan di ruang-ruang gelap dan berasap di dalam kedai minuman lokal. Sambil menenggak bir gandum dingin, para pria berdasi berteriak saling tawar-menawar harga untuk sesuatu yang bahkan belum mekar dari dalam tanah. Semuanya didorong oleh satu hal dasar manusia,
yaitu keserakahan absolut. Tahap ini adalah puncak kegilaan yang akan membuat Anda menggelengkan kepala. Pada akhir tahun 1636, pasar sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Harga sebutir umbi berkualitas tinggi melonjak ratusan kali lipat. Sebagai gambaran nyata, harga satu umbi varietas Semper Augustus pada puncaknya bisa setara dengan harga sebuah rumah besar di pusat kota Amsterdam, lengkap dengan perabotan mewah dan taman yang luas. Atau setara dengan gaji seorang pekerja kasar selama 15 tahun penuh. Di titik ini, transaksi tidak lagi melibatkan penyerahan bunga fisik. Orang-orang mulai memperdagangkan kertas kontrak untuk umbi yang masih tertanam di bawah tanah dan baru akan dipanen musim panas mendatang. Praktik aneh ini dijuluki oleh orang lokal sebagai perdagangan angin, karena yang dijual hanyalah janji belaka. Ada sebuah kisah tragis sekaligus lucu tentang seorang pelaut Malang yang baru kembali dari pelayaran panjang. Ia disuguhi sarapan oleh majikannya, lalu ia melihat benda mirip bawang bombay di atas meja. Karena lapar, ia memakan benda itu bersama ikan haring. Ia tidak tahu bahwa yang ia kunyah adalah umbi langka seharga ribuan koin emas. Sang pelaut langsung dijebloskan ke dalam penjara karena memakan benda yang nilainya melebihi harga kapal yang ia tumpangi. Namun, seperti pepatah lama mengatakan, semakin tinggi Anda terbang, semakin sakit saat Anda jatuh. Ilusi kekayaan instan ini harus berakhir dengan cara yang paling brutal. Kejadiannya berlangsung sangat tiba-tiba pada minggu pertama bulan Februari tahun 1637. Saat itu diadakan sebuah pelelangan rutin di sebuah kedai di kota Haarlem. Seseorang menawarkan harga pembuka untuk sekumpulan umbi. Namun, ruangan itu sunyi senyap. Tidak ada satupun pembeli yang mengangkat tangan. Orang itu menurunkan harganya, tetap tidak ada yang mau membeli. Dalam hitungan detik, kepanikan massal menyebar seperti kebakaran hutan. Para spekulan tiba-tiba tersadar dari mabuk massal mereka. Mereka menyadari bahwa kertas kontrak senilai puluhan ribu koin emas yang mereka pegang hanyalah janji atas sebutir benda yang sama sekali tidak ada gunanya. Harga langsung terjun bebas hingga titik nol. Orang yang kemarin merasa menjadi miliarder, hari itu bangun dengan hutang yang tidak akan bisa dilunasi seumur hidup. Tapi di sini kita harus meluruskan sebuah mitos sejarah. Banyak buku yang menyebutkan bahwa ekonomi Belanda hancur total akibat kejadian ini. Kenyataannya, kehancuran itu hanya melanda segelintir kaum spekulan serakah di kota-kota tertentu. Ekonomi Belanda secara keseluruhan tetap kuat berkat armada dagang laut mereka yang kokoh. Jadi, apakah kisah bunga ini berakhir setelah kejatuhan pasar yang memalukan tersebut? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Disinilah letak kehebatan orang-orang Belanda yang sebenarnya. Alih-alih membenci tanaman ini, mereka justru menemukan cara cerdas untuk mengubahnya menjadi industri raksasa yang stabil. Mereka menyadari bahwa tanah pasir di belakang bukit pasir pantai Belanda ternyata merupakan lahan paling sempurna di seluruh dunia untuk menumbuhkan umbi ini. Sistem pengairan yang baik dan iklim yang sejuk membuat bunga ini tumbuh sangat subur. Perlahan tapi pasti, mereka beralih dari spekulasi barang mewah yang gila menuju produksi massal dalam skala luar biasa besar. Bunga yang pada zaman dahulu hanya boleh dinikmati oleh para sultan dan miliarder, kini mulai ditanam sedemikian rupa agar harganya terjangkau oleh masyarakat biasa. Teknik pertanian modern dan pembuatan lahan polder baru berhasil menyulap rawa-rawa menjadi karpet bunga berwarna-warni yang membentang hingga ke batas cakrawala. Kesalahan masa lalu dijadikan pelajaran berharga dan Belanda resmi menobatkan diri mereka sebagai ibu kota bunga potong sedunia. Sebuah gelar yang masih mereka pegang teguh hingga detik ini. Kini kita melompat jauh ke masa yang sangat gelap dalam sejarah modern, yaitu Perang Dunia Kedua. Cerita ini membuktikan bahwa tanaman hias ini memiliki fungsi nyata yang jauh lebih besar daripada sekedar keindahan. Pada musim dingin tahun 1944, negara Belanda sedang dikuasai oleh pasukan militer Nazi. Jalur pasokan makanan diblokir total, menciptakan apa yang dikenal sebagai musim dingin kelaparan.
Ratusan ribu orang kelaparan parah hingga ke titik putus asa. Di saat-saat kritis inilah, persediaan umbi tulip yang menumpuk di gudang-gudang pertanian menjadi penyelamat tak terduga. Ada mitos bahwa umbi ini sangat beracun dan tidak boleh dimakan. Faktanya, jika Anda tahu cara mengolahnya, umbi ini aman untuk dikonsumsi. Bagian tengahnya yang beracun harus dipotong dengan hati-hati. Kemudian, umbi itu direbus sampai lunak atau digiling menjadi bubur untuk dijadikan pengganti tepung gandum. Rasanya sangat hambar dan sedikit manis, mirip seperti paduan antara kentang dan kubis basah. Ribuan keluarga bertahan hidup berkat memakan rebusan bunga ini. Sebuah ironi sejarah yang sangat menyentuh hati. Bunga yang pada abad ke-17 bernilai sama dengan sebuah rumah mewah bergaya kastil, ratusan tahun kemudian berubah menjadi makanan darurat untuk mencegah kelaparan massal. Hari ini, kisah panjang tersebut telah bertransformasi menjadi salah satu industri agrikultur paling canggih di planet bumi. Setiap musim semi tiba, Taman Keukenhof di Belanda mekar dengan lebih dari 7 juta kuntum bunga, menarik kedatangan jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Industri ini tidak lagi bergantung pada kutu daun penular virus atau spekulan di kedai minuman bersap rokok. Semuanya dijalankan dengan sangat presisi. Petani kini menggunakan traktor yang dipandu satelit cerdas dan robot pemindai yang dilengkapi kecerdasan buatan untuk memeriksa kesehatan setiap individu tanaman di ladang luas. Mereka mengekspor miliaran umbi ke seluruh benua setiap tahunnya, menghasilkan miliaran dolar bagi perekonomian negara. Bagian terbaiknya adalah, revolusi pertanian ini membuat perawatan tanaman hias ini di halaman rumah Anda menjadi aktivitas yang sangat mudah. Anda hanya perlu membeli sekantung kecil umbi dari toko daring, membuburnya di tanah saat akhir musim gugur, dan membiarkan alam melakukan sihirnya. Tanpa perlu perawatan yang rumit, Anda bisa menikmati secuil keindahan istana Raja-Raja Ottoman mekar dengan megah di halaman kecil belakang rumah Anda. Sungguh sebuah perjalanan waktu yang sangat mencengangkan, bukan? Siapa yang sangka bahwa objek yang sangat sederhana seperti sekuntum bunga mekar bisa mengubah arah sejarah dunia sedemikian rupa? Dari pegunungan yang sangat dingin di perbatasan Asia, dipuja di istana megah para sultan Turki, dicuri di tengah malam yang gelap di Eropa, memicu pasar lelang paling gila yang pernah tercatat dalam sejarah manusia, hingga menjadi makanan penyelamat nyawa saat Perang Dunia yang brutal berkecamuk. Fakta bahwa nilai benda seindah ini ternyata terbentuk akibat penyakit virus dan keserakahan manusia benar-benar merupakan sebuah putaran takdir sejarah yang luar biasa ironis. Itulah intisari dari kisah legendaris yang membuktikan bahwa terkadang kenyataan di dunia ini jauh lebih aneh dan lebih dramatis daripada cerita fiksi manapun. Terima kasih banyak sudah menonton dan menemani perjalanan sejarah kita hari ini. Jika Anda merasa terhibur dan belajar sesuatu yang baru, pastikan untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke komunitas pecinta tanaman, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal fakta sejarah gila lainnya dari kami. Sekarang giliran Anda, tolong beritahu saya di kolom komentar, bunga atau tanaman apakah yang menurut Anda berpotensi memicu kegilaan ekonomi di masa depan? Saya sangat menantikan diskusi seru dengan Anda di bawah.